أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقني الفهم والعلم والحكمة والعلم برحمتك يا أرحم الراحمين. Kepada saudara-saudari dimanapun berada yang menonton video saya ini atau mendengar dari video saya ini, saya ingin mengajak kepada saudara-saudari dimanapun berada, baik keluarga dekat maupun keluarga jauh, tapi intinya kita ini baik yang dekat maupun yang jauh tetap keluarga kita, karena kita ini adalah anak turunan Nabi Adam dan Siti Hawa. Entah itu siapapun, lain warna kulitnya, lain bangsa, lain bahasanya, tetap kita ini saudara. Oleh sebab itu saya sekali lagi ingin mengajak kepada saudara-saudari, mumpung kita masih ada kesempatan dunia ini untuk beribadah, khususnya beribadah sholat, marilah kita laksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tinggalkan segala larangannya, karena itu hasilnya nanti adalah untuk kita semua. Dalam kehidupan sehari-hari kita menghadapi berbagai persoalan. Suatu ketika kita dihadapkan kepada hal-hal yang sulit menentukannya atau menimbulkan keraguan antara baik dan buruknya, dan antara batal dan sahnya, antara hukum halal dan haramnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha bijaksana, yaitu Tuhan semesta alam, maha mengetahui segala-galanya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki hamba-hambanya terjerumus dalam kehancuran. Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan semesta alam memberikan tuntunan hidup yang berupa agama Islam, yang sama di dalamnya tersimpul ajaran-ajaran berupa agama Islam menuju kebahagiaan dan keselamatan dunia dan kebahagiaan dan keselamatan di akhirat. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 195. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah, yang artinya, janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Oleh sebab itu, berbahagialah kita yang masih diberi umur panjang serta diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dan dengan demikian kita mengisi dengan menjalankan perintah-perintahnya, yaitu melaksanakan sholat dan melaksanakan amal-amal ibadah yang selalu dituntun atau selalu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan tuntunan agama Islam atau
sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, celakalah bagi orang-orang yang diberi umur panjang, yang diberikan kesehatan jasmani rohaninya, tetapi mereka menggunakan untuk selalu berbuat kejahatan atau berbuat yang mengandung dosa atau perbuatan-perbuatan terlarang. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairun nas man tola umuruhu wa hasuna amaluh." Sebaik-baik manusia adalah manusia yang beri umur panjangnya serta banyak amal baiknya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda pula, "Khairun nas man tola umuruhu wa hasuna amaluhu, wa sarun nas man tola umuruhu wa sa amaluh." Sebaik-baik manusia adalah manusia yang diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia gunakan untuk membikin kebaikan sebanyak-banyaknya. Dan sejahat-jahatnya manusia ialah orang-orang yang diberi umur panjang, tetapi umur panjang itu mereka gunakan untuk membikin kejahatan atau mengandung dosa atau kerusuhan-kerusuhan. Hadis riwayat Ahmad. Oleh sebab itu, marilah kita menggunakan kesempatan, mumpung masih ada kesempatan kita di dunia ini. Karena hidup kita dunia ini hanyalah sementara. Tidak ada makhluk Allah yang hidupnya selama-lamanya. Pasti akan meninggalkan dunia. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 34 35, ya, untuk peringatan bahwa umur kita dunia ini hanyalah sementara. Dalam surat Al-Anbiya ayat 34-35 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Yang artinya tiap-tiap manusia mempunyai batas waktu. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya sesaat pun dan tidak pula memajukannya sedikit pun. Surat Al-A'raf ayat 34. Jadi demikianlah keterbatasan umur kita, dan siapapun tidak ada yang tahu tentang batas umur kita. Ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kapan kita ini berakhir. Sekarang kita alhamdulillah masih sehat, tapi belum tentu besok kita masih seperti sekarang. Tahun ini kita senang-senang memasuki tahun baru. Tetapi tahun depan kita belum tentu apakah masih bertemu dengan awal tahun. Oleh sebab itu sekali lagi kami menyampaikan melalui video ini kepada saudara-saudariku semua dimanapun berada, baik
saudara-saudariku yang dekat maupun yang jauh, tapi intinya kita manusia adalah saudara karena kita anak cucunya Nabi Adam dan Siti Hawa. Sekali lagi kami mengajak, marilah kita gunakan kesempatan ini sebelum kita meninggalkan dunia. Karena kalau kita sudah meninggal dunia, sudah kita tidak bisa berusaha lagi untuk di akhirat. Warahmatullahi wabarakatuh.